menebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insya Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda para pendengar Radio Roja dan Insya Allah kami akan. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi kami menyimak. hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran disampaikan oleh Ustadz Abu Unis Al-Subana Hafidhahullah. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di tas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan fillah, azakumullah, pemirsa dan pemerhati Roja dimanapun berada. Yang pertama dan yang utama, marilah kita mensyukuri segala nikmat Allah Jalla wa'ala kepada kita sekalian. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada contoh dan teladan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan fillah azakumullah, tidak lupa kita memohon pada Allah doa untuk para pemimpin kita, semoga Allah berikan kepada mereka taufiknya dan hidayahnya, agar mereka berada di atas jalan yang lurus, sehingga baiknya mereka akan menjadi kebaikan buat negeri kita. Dan kita pun memohon pada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita sekalian kebaikan-kebaikannya dari hidayah dan taufiknya pada kita sekalian. Karena tanpa hidayah dan tanpa taufiknya, kita tidak akan menjadi hamba-hambanya yang sebaik-baiknya. Ikhwan fillah azakumullah, sebelum kita membaca Al-Quran, kita lanjutkan terlebih dahulu Kaifa Tahfadzul Quran li Syekh Al-Ghassani hafizahullah. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang tariqah yang terbaik, cara terbaik dalam menghafal. Poin pertama, yang kesimpulannya mempersiapkan mushaf yang konsisten, ya, mushaf yang terbaik, yang tidak boleh kita berubah-ubah, ya, dan kita jadikan itu untuk seumur hidup kita. Sekarang kita masuki yang kedua, yakni
tahiyah jilsah li ajli hifdz wa hiya tatim kama yali. Persiapan duduk ya untuk menghafal Al-Qur'an. Ada beberapa persiapan yang beliau jelaskan. Yang pertama, at-tahiyah an-nafsiyah. Persiapan dari dalam diri kita sendiri. Wa dzalika bi istihdari niyatil hasanah war raghbah fi thawabi 'indallah. Yaitu dengan menghadirkan niat yang baik ya, dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini persiapan yang pertama. Hadirkan ya niat dalam jiwa kita ya, dan hadirkan bahwa kita menghafal ingin mendapatkan ganjaran pahala dari Allah dan juga ingin mendapatkan derajat tinggi ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapan kedua, al-wudu wa taharah al-kamilah ya. Usahakan untuk kita supaya sudah berwudu, bersuci. Dan ini afdal ya. Lebih utama walaupun tidak wajib. Karena yang wajib hanya untuk sholat ya, baik fardu maupun sunnah. Beliau berkata, wala tatarakhas bima yufta bihi ala khilafi dzalik. Sebaiknya tidak usah mengambil rukhsah dari fatwa-fatwa ya, yang bertentangan. Fadzalika minal khilafil ladzi la yatanasab ma'a ta'zimi kalamillah wal adab ma'a. Karena pendapat beliau ya, khilaf yang ada tentang hukum ya, membaca Quran dengan bersuci atau tidak, kata beliau tidak sesuai dengan pengagungan terhadap Al-Quran, dan ini sebagai adab ya. Naam, walaupun demikian ya, tidak mengapa seseorang apabila telah batal ya, apalagi dalam keadaan dia sedang menghafal ya, kemudian batal, maka kalau dia putus dengan kembali berwudu karena batalnya wudu, maka ini akan justru menghilangkan konsentrasinya yang telah dia bangun. Jadi memang seharusnya atau seafdal-afdalnya dia sudah berwudu. Namun kalau keadaan dia setelah itu batal, maka tidak mengapa. Ini yang sesuai dengan ya, pendapat jumhur ulama. Kemudian yang ketiga, kata beliau, al-julus fi makanin tastarihu lahu nafsak. Ya. Yaitu duduk di tempat yang ya, membuat rileks dari ya, jiwamu, ruhiyan ya, secara rohaninya, kejiwaannya. Wala yujadu arqa minal masjid. Kata beliau, tidak ada yang lebih cocok daripada masjid. Tentu masjid yang dimaksud di sini masjid yang tidak ramai ya. Kalau masjidnya di situ banyak keramaian, ya tentu saja ini juga ya sangat mengganggu. Karena ada masjid-masjid, misalnya masjid di atas pasar atau di tengah-tengah pasar, ya, atau di pinggir jalan yang banyak keramaian. Tentu masjidnya masjid yang tenang. Maka cari tempat atau masjid yang tenang. Ya. Bukan hanya masjid, tapi tenang. Ya.
Kemudian yang keempat, yufaddilu alla yakuna al-makan kasirul manazir wan nuqus wa zakharif wasyawagil. Yang lebih utama atau diutamakan ya, supaya tidak memilih tempat yang banyak pemandangannya. Banyak nukush, lukisan-lukisannya. Zakharif atau hiasan-hiasan. Wasyawagil atau yang di sekitarnya banyak hal-hal yang menyibukkan diri. Nah ini kalau tadi saya sampaikan masjid memang, tapi ternyata di masjid itu banyak pandangan-pandangan. Nah, karena di zaman sekarang ini kadang-kadang masjid dibangun yang seharusnya dengan niat untuk takwa, tapi kadang dibangun untuk niat supaya jadi tempat wisata, ya. Sehingga masjidnya itu dihiaslah, masjidnya terbuka misalnya, atau tertutup tapi dengan kaca yang ya, nampak dari dalam dan nampak dari luar, ya. Sehingga pohon-pohon di luar nampak, ya. Orang-orang berjalan juga nampak, ya. Nah ini tentu ya kurang tepat, kriterianya kurang tepat. Innama yakunul hawa fihi mutajaddidan wa naqiyan. Kemudian usahakan tempat tersebut ya udaranya udara yang berputar, ya, yang bersih. Ya kalau zaman sekarang sih orang sudah menggunakan AC, ya, ruangan yang ber-AC, ya, sehingga walaupun tertutup, ya, rapat, tapi karena ada AC udara itu akan berputar. Wa kullama kana al-makan mahsuran kana afdalu min al-ittisa' wal ashjar wal asatin. Kata beliau, setiap ya tempat yang digunakan itu semakin terbatas atau tertutup, itu lebih bagus lagi daripada tempatnya lebar. Ya, kadang-kadang tempat lebar itu ketika orang membaca, ya, apalagi kalau tidak di atau lantainya itu tidak ditutup dengan karpet, ya, maka suaranya menjadi menggema, ya, dan kadang suara gema itu malah membuat ya tidak jelas, ya, kedengarannya, atau justru banyak pohon-pohon yang nampak atau kebun-kebun. Nah, itu ya. Jadi memang ini ya hal-hal yang mengganggu dalam pandangan ketika kita menghafal itu harus diminimalisir. Wa in kana al-ba'd qad yukhalifuni fi hada. Kata beliau, walaupun ada sebagian ikhwan yang tidak setuju dengan saya, ya, dalam masalah ini, ya, pendapat beliau, ya memang, ya, masing-masing orang itu ada perbedaan-perbedaannya ketika mencari tempat, ya. Bahkan kalau kita jalan-jalan ke pesantren itu kadang-kadang ada anak yang menghafal, dia naik pohon, ya, sambil di atas pohon, nah, Masya Allah. Pernah juga ada anak yang menghafal, dia ada di mana, bersembunyi di tempat khotib, ya, berkhutbah, mimbar, ya, dia bersembunyi di mimbar, ya, dan lain-lain, ya, macam-macam cara manusia dalam hal menghafal ini. Walakinni aqul min khilali tajribah. Adapun aku mengatakan ini itu berdasarkan pengalaman, ya, pengalaman beliau, ya,
Syekh Ghausani. La min wahyin khayal, ya, bukan dari wahyu, bukan dari hayalan-hayalan, bukan, tapi berdasarkan pengalaman. Fa inna jawal mutala'a al-hurrah yakhtalifu an jawil hifz wa tarkis, ya. Karena kondisi, ya, orang yang mutala'ah, ya, membaca hanya mutala'ah saja, ya, itu berbeda kondisinya dengan kondisi orang yang menghafal, yang butuh butuh konsentrasi. Wa inna si'atal makan wa kasratal manadhir wal ashjar tushattitud dhihn. Dan kalau tempatnya itu terlalu luas, banyak, ya, pandangan-pandangannya, banyak pepohonan, maka tushattitud dhihn, bisa menghilangkan, ya, atau memecah pikiran yang sedang menghafal. Wa tubaddidu tarkis, ya, mengganggu konsentrasi. Wa tasluhu lil mutala'atil hurrah allati la tahtaju ila juhdin wa tarkis. Dan itu cocoknya buat orang mutala'ah, ya, di mana orang mutala'ah itu tidak membutuhkan kepada, ya, juhud, ya, nggak ada kesulitan dan nggak terlalu membutuhkan konsentrasi. Kama sabaqa bayanuhu fil qawaid. Nah, sebagaimana telah berlalu penjelasannya, ya, dalam kaidah. Nah, ini, ya, adalah yang kedua, ya. Yang kedua, ya, ada 4, ya, ada 4 dalam mempersiapkannya. Yang pertama, niatnya yang lillah ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau bisa sudah taharah, sudah berwudu. Yang ketiga, duduk di tempat yang nyaman, ya. Dan yang keempat, ya, tempat yang nyaman tersebut tidak ada gangguan-gangguan, ya, yang menyibukkan ketika sedang menghafal, ya. Ayo, mungkin ini yang kita baca, ya, satu persatu, insyaallah ta'ala. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada poin yang ketiga, ya. Thariqah yang ketiga, ya, pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan persiapan duduk untuk tujuan menghafal Al-Quran. Nah, ikhwatai Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di surat Al-Hajj ayat yang ke-20 di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk penelpon pertama kita coba angkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ana Abu Yusuf di Cilandak. Abu Yusuf di Cilandak, ya. Nah, silakan Abu Yusuf, surat Al-Hajj ayat ke-20. sampai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Walahum maqami'u min hadid. Kullama aradu ay yahruju minha minkum ayyahruju minha min
Nun ketemu dengan ghain ya. Hukumnya apa? Min gom. Hukumnya apa? Nun ketemu ghain? Hukumnya apa namanya nggak tahu Ustaz. Izhar ya. Izhar. Nah, makanya jangan ming. Kalau ming berarti menjadi ikhfa ya. Tapi izhar min gham, jangan ditahan ya. Ulangi lagi. Kullama aradu ayyahruju minha min gom min Min gham mim tasydid. Ditahan 2 harokat. min gom min u'idu fiha wa duku adzabal hariq. Aywa, cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari Al-Quran dan juga dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Allahumma amin. Ya, ada pertanyaan Abu Yusuf? Enggak ada Ustaz. Baik. Nah. Ya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Abu Yusuf yang ada di Cilandak atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada antum yang membaca dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat ke-23. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Jaja di Kalideres. Pak Jaja di Kalideres. Silakan Pak Jaja. Surat Al-Hajj ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin. Jan nunnya bertasydid tidak? Iya. Ya, ditahan 2 harokat ya. Iya. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri. Iya, bagus. Jannatin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah tambahkan semangat antum dalam membaca Al-Quran dan semangat juga untuk belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin. Ustaz, ada pertanyaan. Iya, silakan Pak Jaja. Ketika hari Jumat sebelum waktu zuhur atau waktu Jumat tiba, saya membaca Quran. Nah, pas kira-kira 5 menit sebelum waktu duhur atau waktu Jumat, di situ ada ayat sajadah. Saya sujud, apakah boleh seperti itu? Sedangkan itu kan nggak boleh sholat. Itu aja. Itu kan bukan sholat kan, Pak? Oh iya ya. Ya, iya itu bukan sholat. Boleh nggak apa-apa. Iya. Nah, karena di luar sholat ya, jadi bukan sholat. Iya iya. Iya, taib. Syukran. Afwan. Khairan. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Jaja yang ada di Kalideres atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat ke-24. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Dian ya. Nah, lagi silakan Aki. Wafik barakallah. Surat Al-Hajj ayat ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wahudu
إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Bagus. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس السواء العاكف. Coba akhi, bacanya gimana itu? Sawa'al. Kalau di situ ada tanwin lalu bertemu dengan al, maka tanwinnya ya dibaca dengan nun ya. Sawa'anil akifu fihi wal bad. Coba. Mikoya ya, Ustaz ya? Iya, ulang lagi. Lupa, Ustaz. Sampai mana tadi, Ustaz ya? Wal masjidil haram. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. Iya, bagus. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Iya, cukup. Barakallah. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam belajar Al-Quran dan belajar ilmu syar'inya. Amin. Jazakallah Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Ya, ini penting sekali ya. Nah, penting sekali kita belajar dengan seorang guru. Ya. Karena terkadang kita sudah membaca ya, kita memikirkan wah sudah benar semua. Ya, inilah pentingnya belajar dengan cara talaki ya, langsung kepada guru ya, sehingga ada yang mungkin lupa atau sama sekali belum tahu cara bacanya ya. Maka di sini ya kita mendapatkan ilmu secara langsung. Wallahu alam. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Akidian dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwatal Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat ke-26 di line telepon 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iskandar di Kalimantan ya. Baru masih ini Pak Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Kebetulan TV-nya kamu betul Pak Ustaz. Aku yang Musab aja nih Pak Ustaz. Iya, nggak apa. Ayat berapa Ustaz? Surat Al-Hajj ayat ke-26 Pak Iskandar. Wal budena Pak Ustaz. Ya, di atas. Wal budena. Di atas lagi. Di atas lagi Pak. Al-ladina Pak Ustaz. Ayat ke-26 Pak ya. Bapak ayat berapa itu Bapak? Lewat satu halaman. Ya. Oh, kabur betul TV. Nah. Oh, lewat satu halaman Pak Ustaz. Iya, lewat satu halaman Pak. Iya, nanti Pak Ustaz. 24, 20, 26 Pak. 26 Pak Ustaz ya. 1, 2. Mana nih? Ya biar aja di sini. Kabur betul TV-nya Pak Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa. Pakai mushaf nggak apa-apa. Ayat ke-26 yang mana Pak Ustaz? Iz bawa'na. Biar kabur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is bawa tasdid ya. Bawa'na Pak Ustaz. Ulang lagi. Jangan terburu-buru, Tenang Pak, tenang ya. Kabur betul. Antenanya kali. Ya, lihat mushaf kan Pak, lihat mushaf? Iya Pak Ustaz. Iya. Lampunya terangkan terus, sudah terang ya. 26 Pak Ustaz ya. Iya, yang tadi dibaca. Oh.
Apa sana? Waman Wa id, ya. Iya Pak Ustaz. Wa id. Enggak ini. Al-Hajj wa id. Wa id. Iya, tuh. Iya betul. Wa id bawwa'na. Coba ulangi. Bawwa'na li. Ulang lagi, ta'awud lagi. Nanti dulu orang Pak Ustaz. Kamu buat susah, aku lihat dulu Al-Quran. Nanti aja saya masuk Pak Ustaz. Maaf Pak Ustaz. Oh iya baik. Nanti telepon lagi ya. Iya Pak Ustaz. Kamu buat susah ini Pak Ustaz. Baik Pak Iskandar, mungkin belum terlalu persiapan ya untuk membuka mushaf Ya, ya, karena bisa itunya dicoba. TV-nya buram ya. buram. Nah, Pak Iskandar. Mungkin sinyal di sana ya. Iya. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat ke-26 di line telepon 0218236543. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Sahrul di Jakarta. Pak Sahrul di Jakarta. Ya, silakan Pak Sahrul. Surat Al-Hajj ayat ke-26. Ayat ke-26 Ustaz. Ya. Wa id bawwa'na. Ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا Bagus. وَطَهِّرْ Lihat lagi. Dari Allah Ustaz ya? Ya, tadi sudah benar, tapi bacanya yang benar coba. وَطَهِّرْ Ya. Wattahhir, ulang lagi. Tasdidnya pada huruf H ya. Ya, silakan. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk membaca, mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Amin. Wafiq barakallah. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Syahrul yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat ke-28. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Haikal di Lebak Bulus. Pak Haikal di Lebak Bulus. Ya, sebelum dilanjutkan, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Pak. Oh ya Ustaz. Ya. Dikecilkan terlebih dahulu. Kalau sudah silakan. Surat Al-Hajj ayat ke-28. Ustaz. Tahu dulu Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Lanjut. ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Iya, cukup. Barakallah. Bagus bacaannya. Alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Amin. 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 Nah, ada pertanyaan Pak Haikal? Kenapa, Ustaz? Ada pertanyaan? Sudah, Ustaz. Cukup ya? Baik. Nah, baik, terima kasih jazakallah khairan barakallahu fikum Pak Haikal yang ada di Lebak Bulus atas partisipasinya di kesempatan ini. Ikhwati Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat ke-30. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Abdul Razik. Pak siapa? Abdul Razik. Abu Abdul Razik di mana Pak? Di Tangerang. Di Tangerang. Silakan Pak. Surat Al-Hajj ayat ke-30. Ayat 30 yang dari ayat tadi. Iya, betul. Ya, betul Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu. Fahuwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakum. Kalau berhenti jangan dibaca, haknya jadi baca. Inda rabbih. Kalau berhenti ya. Kalau mau disambung boleh dibaca haknya ya, panjang. Ulangi kembali. Fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Bagus. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum. Fajtanibur rijsa minal. Jangan dipanjangkan, sinnya pendek. Fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qawlaz zur. Iya, cukup. Bagus bacaannya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari Al-Quran dan semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah. Iya, silakan Pak. Kadang-kadang kalau Anda dengar suara Anda sendiri kok sepertinya masih ada masuk ke hidung ya suaranya. Kenapa? Masih masuk ke hidung. Terus? Artinya karena berupaya untuk biar nggak masuk selalu ke hidung. Gimana Ustaz ya? Ya antum kalau suara yang dari hidung itu namanya suara khayshum, ya, suara gunnah, ya. Itu ada pada nun dan mim, dan yang berkaitan dengan nun dan mim, ya, seperti hukum gunnah, idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa, nah itu masuk di situ, ya. Jadi, ya, apabila antum merasa seperti itu, maka dicobalah dengan cara menutup hidungnya. Kalau ketika menutup hidungnya itu, ya, bacaan gunnah, bacaan ya mim, ya, susah kita untuk mengucapkannya,
berarti bacaan antum tidak masuk ke hidung ketika bukan gunnah tersebut, ya. Tetapi kalau ternyata antum sudah tutup hidungnya, ya, namun ketika membaca masih terdengar suara gunnahnya, suara mimnya masih terdengar lagi, ya, maka antum tidak bisa disalahkan. Berarti memang keadaan organ dari organ rongga dan sampai hidung, ya, atau yang disebut THT, telinga, hidung, tenggorokan, ya, itu memang, ya, ada, ya, masalah di situ, dan itu bukan kesalahan antum, ya. Nah, mungkin dulunya pernah merasa sakit, kemudian berobat sehingga terjadilah, ya, seperti itu, ya. Jadi tidak bisa disalahkan bacaannya, ya, kecuali kalau memang dia sebetulnya bisa tapi sengaja memasukkan ke hidung. Nah, ini baru harus dibetulkan, ya. Misalnya kita tuh seperti ini, dipencet, ya. Nah, kalau kita baca misalnya bacaan yang tidak ada nunnya, ya, misalnya kita baca sambil ditutup, ya, hayya 'alas shalah, ya, berarti kita bisa, ya. Tetapi kalau kita baca yang ada gunnahnya, tapi kita tutup juga, asyhadu an, nah, ketika kita tutup ternyata nggak keluar itu nun bertasdid karena dia dari haism, ya, berarti kita masih bagus, ya. Tapi kalau asyhadu anna ditutup masih keluar gunnahnya, ah, ini berarti sudah ada pergeseran, ya. Seperti tadi saya mengucapkan asyhadu an, ketika saya tutup mandek, dia nggak keluar, ya. Nah, begitu, ya. Jadi begitu cara mengetahuinya. Bisa insya Allah dipraktekkan nanti di rumah, ya. Insya Allah. Nah, gitu, ya. Jadi kalau ternyata masih bisa, ya, berarti ada yang keliru, ya. Ketika sudah ditutup tapi gunnahnya masih keluar, nah, kita periksa lagi, ini kenapa sudah ditutup kok harusnya jalur napas hidung sudah ketutup sehingga tidak bisa lagi ada suara gunnah. Kalau masih ada juga, nah, berarti ada yang bocor, ya. Dan itu bukan kesalahan kita kalau ada yang bocor itu. Mungkin karena ada pernah kecelakaan atau ada insiden lain yang berkenaan dengan hidung, sinus misalnya, ya. Gitu, ya. Jadi, ya, Allah tidak membebani kecuali apa yang kita miliki, ya. Demikian. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Pak Abu Abdul Razik di Tangerang, ya. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, silakan masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat ke-31. Iya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Anak Abu Umair Ustaz dari sini. Ya, Abu Umair, ya. Dari di mana, Pak? Cilegon. Cibinong Ustaz. Oh, Cibinong. Dekat sini, ya, Cibinong. Nah, dikeraskan, ya, Abu Umair suaranya. Oh iya, Ustaz. Ya, surat Al-Hajj ayat ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunafa'a lillahi ghayra musyrikina bih. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها
لها من تقوى القلوب. Iya, cukup bagus bacaannya. Ya, semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari dan membaca Al-Quran dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Abu Umair yang ada di Cibinong atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat ke-33 di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar ya di Kalimantan. Iya Pak Ustaz, baru ketemu ini ayat keberapa tadi Pak Ustaz? Alhamdulillah. Surat Al-Hajj ayat ke-33 Pak. 33 Pak Ustaz ya. Iya. Lakum Pak Ustaz ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum fiha sanafi'u ila. Coba ulangi lagi. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma. Sudah benar tadi ya. Tadi sana, sekarang mana. U-nya jangan dipanjangkan, ainnya itu pendek. Hanya Pak Ustaz, lakum fiha Pak Ustaz ya? Iya betul. Ulang lagi. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma. Ajalim musamma. Dibaca maknya 2 harokat ya. Oh iya Pak Ustaz. Ulang lagi. Ulang dulu Pak. Lakum fiha manafi'u ila ajalim musamma. Ilanya panjang ya. Sampai 5 harokat ya. Ya. Lakum fiha manafi'u ila ajalim musamma. Nah, kalau disambung ya. Musammang summa. Nah, itu kan ada 2 baris ya. Iya, makanya. Tadi Bapak mau berhenti musamma. Kalau Bapak mau sambung, musammang summa gitu ya. Ulang lagi. Lakum fiha manafi'u ila ajalim musamman summa muhilluha. Summa pertama maknya pendek. Kemudian bukan dhammah setelah itu, fathah lagi. Bukan muhil, muhil bukan mahil ya. Summa mahilluha. Nah, itu dia. Konsentrasi ya, jangan tergesa-gesa Pak Iskandar ya. Iya, ulang lagi. Summa. Lakum Ya boleh, nggak apa-apa. Lakum nggak apa-apa. Lakum fiha manafi'u ila ajalim musamma. Ila, itu panjang lagi ya. Iya. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman summa mahilluha. Tasdidnya yang panjang Pak ya. Ya, summa mahilluha. Coba ulangi. Di summa Pak Ustaz. Iya, betul. Summa mahilluha ilal baitil atiq. Iya, lanjut. Walikulli ummatin. Tasdidnya jangan lupa mim bertasdid. Walikulli Nah, 2 harokat ya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyaskurus. Nah, langsung disambung. Liyaskurus mafasanya. Jangan dikuru kepanjangan ya, langsung kurus ya. Liyaskurus mallahi ala. Ulang lagi. Bagaimana Ustaz? Walikulli. Iya, soalnya aku mau betul-betulan ini. Iya, harus betul-betul bacanya. Iya. Walikulli Pak Ustaz ya. Walikulli. Walikulli. Iya, silakan. Iya Pak Ustaz, mana tadi? Walikulli mana itu Pak Ustaz? Aduh, la akul.
Walikuli ya. Walikuli ummah. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah. Ya, boleh. Ulang kembali dari liyazkuru. Ya, liyazkuru smallah. Liyaz, iya. Liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil. Maknya jangan dipanjangin. Bahimatil an'am. Bahimatil an'am. Iya. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Iya. Wa basyiril muhbitin. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Ya, ini masih nih Pak Iskandar ini kayaknya masih tergesa-gesa kalau baca ya. Oh, masih Pak saya? Iya. Jadi Pak Iskandar kalau kita baca, tenangkan pikiran kita, tenangkan hati kita. Jangan Pak Iskandar merasa takut salah nih nanti nih, takut salah. Akhirnya jatuh salah jadinya. Ya. Ada pertanyaan ini Pak Ustaz, mohon maaf sebesarnya Pak Ustaz. Iya, silakan pertanyaannya apa? Cuma mau dijelaskan aja Pak Ustaz. Misalnya sholat Idul Fitri atau Idul Adha Pak Ustaz. Pertama takbir itu apakah bisa membaca doa kita Pak Ustaz? Sholat Idul Fitri Pak Ustaz misalnya. Bisa juga kan membaca doa kita baru membaca subhanallah Pak Ustaz, begitu kah Ustaz? Ya tergantung. Kalau kita ikut bersama imam setelah takbiratul ihram, kalau imam ya membaca iftitah, kita baca iftitah. Itu ya. Jadi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam diam terlebih dahulu sebelum melaksanakan takbir yang 7. Ya kan? Di rakaat pertama dan takbir yang 5 di rakaat kedua. Baru langsung tasbih Pak Ustaz kalau kita membaca takbir. Nah, tetapi kalau imamnya misalnya tidak baca iftitah, maka kita juga ikutin. Misalnya setelah takbir yang pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Iya, Pak. Ya, kemudian dia langsung Allahu Akbar yang pertamaan. Kita saja belum sempat baca iftitah, nggak jadi masalah. Tetap sah sholatnya. Langsung tasbih Pak Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Oh, ya, nggak jadi masalah. Ya. Biar kita nak baca doa kita Pak Ustaz ya, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Ya. Oh iya. 7 takbir pertama Pak Ustaz ya. 5 yang terakhirnya Pak Ustaz ya. 5 yang kedua, iya. Tasbihnya Pak Ustaz? Apanya? Tasbihnya berapa itu Pak Ustaz? Sekali aja cukup. Oh, kukira misalnya 7 takbir, 6 tasbihnya Pak Ustaz, enggak begitu kah? Ikutin saja nanti imamnya. Kalau kita sempat bacanya 1 ya 1 saja. Kalau nggak baca juga nggak apa-apa. Itu sunnah semuanya, ya. Oh, iya. Oh, biar kita nak baca itu Pak Ustaz ya. Iya, betul ya. Banyak Pak Ustaz. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Iskandar atas partisipasinya di kesempatan ini. Ikhwatul Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat ke-35. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rosyidin di Rekang ya. Nah, silakan Pak Rosyidin, surat Al-Hajj ayat ke-35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين. Qulubuhum. Nah, langsung dari kalau mau dimulai, kalau qulubuhum tidak pas, tapi sambungannya wajilat ya, atau sesudahnya wassabirin itu juga sudah bagus ya. Wajilat qulubuhum wassabirin ala ma asabahum wal muqim. Nah, jangan wal mukim, wal mukimi. Kalau mau berhenti di situ ya. Ya. Ya, jadi kalau mau berhenti ya di situ ada mimnya, ada iya-nya di depannya ya. Coba ulang kembali ya. Sampai asabahum. Ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. Iya, bagus. فاذكروا اسم الله عليها صوابا. Panjang ya, panjang. 6 harakat. Fadkurus Fadkurullahi alaiha tawab. Iya, bagus. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. Iya, bagus. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Iya, cukup ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari Al-Quran dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Ya, ada pertanyaan Pak Rasyidin? Kabur itu televisinya. Oh gitu ya. Kadang-kadang begitu ya. Iya. Terima kasih banyak atas ilmunya. Iya, sama-sama Pak. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Rasyidin yang ada di Nrekang atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan untuk penelpon terakhir di kesempatan ini di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Anwar di Jakarta Selatan, Cipulir. Iya, Pak Anwar di Jakarta Selatan ya. Silakan Pak Anwar, surat Al-Hajj ayat ke-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lai idgham bi gunna, ditahan 2 harakat. Layyanallah. Ulang lagi. Layyanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu. Nah, nun bertemu ya lagi ya. Dibaca 2 harakat. Walakin yanaluhu
taqwa minkum. Taqwa qalqalah huruf qaf. Taqwa minkum. Bagus. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Innallaha yudafi'u 'anil Nah, jadi panjangkan ainnya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Khawanin ikhfa ya. Ulang lagi. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Iya, cukup ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk belajar Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Amin. Allahumma amin. Nah. Ya, ada pertanyaan Pak Anwar? Enggak, sudah cukup jelas. Baik. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Anwar yang ada di Jakarta Selatan atas partisipasinya dan merupakan penelpon kita terakhir di kesempatan ini telah membaca surat Al-Hajj ayat 37 hingga 38. Nah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini, Ustaz. Baik, pertanyaan kita awali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara melatih makhraj huruf hijaiyah agar sesuai dengan standar para qurra atau ahli qiraat? Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih. Iya, bagus pertanyaannya ya. Tentu saja ya, tidak bisa kita membaguskan bacaan tanpa melatih. Ya, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifaqqihi. Ya. Antara yang mahir dan yang tidak mahir itu sebabnya karena riyadhah, ya, latihan, berlatih ya. Bagi yang sudah bagus itu kenapa? Karena sudah berlatih dalam makharijul hurufnya. Bagi yang belum maka ya diusahakan untuk terus berlatih ya. Dan melatih makharijul huruf ya, yang pertama harus ya belajar kepada seorang guru, nggak bisa sendiri ya. Belajar kepada seorang guru ya. Satu persatu huruf dilatih, bagaimana mengucapkannya ya melalui makhrajnya. Lalu kemudian bagaimana mengucapkannya dalam keadaan ya dia sukun, dia bertasydid, dan mengucapkannya dalam keadaan berharokat ya. Dan itu semua dilatih di hadapan seorang guru secara bertalaki ya. Nah, silahkan ya berlatih ya dengan cara bertalaki ya. Ada video-video yang ya bisa antum cari ya, yang saya sudah sampaikan dari pelajaran buku tajwid atau buku talaki Al-Quran ya. Silakan itu dilatih ya sambil melihat ya cara latihannya di video-video tersebut ya. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya sedang talaki dengan guru. Alhamdulillah sudah semakin membaik. Akan tetapi sesekali saya terpleset panjang pendeknya, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz, sampai kapan saya harus talaki rutin dengan guru tersebut? Jazakallahu khairan. Iya, talaki itu ada ya tingkatannya ya. Yang pertama ya, talaki ya dalam mempelajari ya atau pemula ya, talaki pemula yaitu mempelajari makharijul huruf, sifatul huruf ya, dan ya mempelajari cara membacanya. Kemudian setelah cara membacanya sudah bisa, maka talaki
lanjutan yang kedua, yakni ya dia membaca ya dibimbing oleh guru tersebut. Mungkin dia sudah bisa baca, tetapi dia harus membaca di hadapan guru tersebut. Ya. Untuk melihat bagaimana ya dia membacanya. Dan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada kaum muslimin ya, pada ikhwan dan akhwat sekalian yang belajar ketika dia misalnya telah selesai. Misalnya dia telah selesai dengan metode tertentu. Lalu dia dikatakan oleh gurunya, kamu sudah boleh baca Al-Quran. Lalu dia sudah tidak ngaji lagi. Ini keliru. Yang seharusnya dia harus masuk kepada fase talaki yang kedua. Yakni baca Al-Quran dengan dibimbing guru. Ya. Sampai kapan? Sampai khatam. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sampai khatam. Ya. Sehingga apa? Dia sudah tahu di mana baca Al-Quran dari awal sampai akhir, di mana kekeliruannya. Ya. Kalau perlu dia membawa catatannya bahwa ini bacanya begini, ini bacanya begini. Apalagi kalau menemui ayat-ayat yang masuk dalam kategori gharibah. Ya. Baru kemudian talaki yang berikutnya, yang ketiga adalah bagaimana dia dilihat oleh guru kemahirannya. Apakah sudah mampu untuk mahir dalam membaca Al-Quran. Artinya mahir itu adalah ketika dia membaca ya pada tingkatan yang pertama dengan cara yang perlahan-lahan atau tahqiq, dia sudah mampu. Kemudian pada tingkatan kedua secara tadwir ya, pertengahan membacanya. Bukan lagi tahqiq yang perlahan-lahan, ini sudah naik, kecepatannya sudah meningkat ya. Kemudian baru setelah itu ketika dia diajarkan bagaimana membaca dengan cepat atau tadwir, dia pun mampu, tidak ada lagi kesalahan. Ya, sampai disitulah sehingga guru ya mengatakan bahwa antum sekarang sudah mahir ya. Karena sudah tidak ada kesalahan lagi ketika membaca dalam keadaan hadir ya. Yang tahqiq sudah, yang tadwir sudah, yang hadar pun sudah tidak ada lagi kesalahan. Sampai disitulah ya, barulah kita boleh dikatakan dilepas ya, membaca sendiri. Ya. Nah, ini tahapan-tahapan yang terkadang ya diabaikan ya, sehingga ya mohon maaf ya, sehingga ya ada ketika datang Ramadan ada yang bacanya seperti itu ya, perlahan ya, ada yang bacanya ya bahkan terbata-bata. Kenapa? Karena sebetulnya potensi untuk memperbaiki bacaannya, untuk lebih baik lagi ada. Akan tapi itulah ada orang yang sudah terkadang merasa cukup. Sudahlah cukup, saya segini aja bacanya. Ya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya SAW telah menjelaskan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir ya, yang pandai dalam bacaan Al-Qur'annya ya, yang mengamalkan ilmunya ya, dia akan bersama malaikat kiramil bararah. Tidakkah kita tertarik ya untuk bersama dengan para malaikat kiramil bararah? Itu adalah sebagai bonus hadiah buat kita. Ya, jadi tidak ada usaha yang tidak diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencukupi hanya bacaannya seperti ini saja, itu pun ya Allah berikan. Namun tidak seperti orang yang berusaha terus untuk meningkatkan dirinya ya dalam bacaan Al-Qur'an. Dan juga demikian orang yang meningkatkan dirinya dalam ilmu din agama, maka semakin dia bertambah, Allah semakin angkat derajatnya di sisinya. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan dari jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya.
Pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara membaca huruf dot dengan benar? Mengingat huruf ini termasuk huruf yang sulit bagi non-Arab dan tidak ada di vokal Indonesia. Syukran Ustaz. Iya. Satu pemahaman yang harus kita luruskan terlebih dahulu, bahwa ya, membaca Al-Quran, Allah telah beri kemudahan. Ya. Allah katakan, walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal min muddakir. Ya. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Kitab yang paling mudah yang Allah berikan kepada umat manusia adalah Al-Quran. Ya, Allah yang jamin. Dan terbukti ya, bahwa kitab yang paling banyak dihafal umat manusia di zaman ini Al-Quran. Ya, tidak seperti kitab Taurat, kitab Injil, ya, atau kitab Zabur. Al-Quran ya, mudah dihafal. Bukan hanya oleh orang-orang Arab. Orang-orang Ajam atau non-Arab pun banyak yang bisa menghafalnya. Jadi ini yang harus saya luruskan terlebih dahulu, ya. Sehingga jangan dikatakan ada huruf-hurufnya yang tidak ada, yang sulit. Yang sulit itu karena kita tidak mau mempelajarinya dan tidak mau belajar mempraktekannya. Semua apabila kita pelajari, ya, dan kita mau berusaha, Allah akan mudahkan karena Allah telah menjaminnya. Walaqad yassarnal Qur'an. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu. Mudah, ya. Jadi itu yang harus ada pada pikiran kita. Jangan kita berpikir sulit, ya. Maka, ya, kalau kita berpikir Al-Quran itu sulit, maka kesulitannya sudah ada pada pikiran kita terlebih dahulu. Tetapi kalau kita meyakininya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kemudahannya, maka Allah akan mudahkan buat kita. Insya Allah kita pun akan mudah. Nah, demikian ya, semoga ini menjadi pelajaran buat kita sekalian agar kita selalu optimis, ya, tidak pesimis, ya, dalam beragama. Karena agama kita agama yang tinggi, wala yu'la alaih. Tidak ada yang lebih tinggi, ya, daripada agama Islam. Sehingga kita harus merasa bahagia dengan Islam ini sebagai agama kita. Karena Allah meridhai agama ini. Allah mencintai agama ini. Dan agama ini akan diakui nanti di hari di mana seluruh agama ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ditetapkan oleh Allah dalam Islam sampai akhir hayat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat dan ya pelajaran yang telah disampaikan. Nah, demikian ikhwatai Islam wa azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim. Semoga setiap nasihat yang kita simak dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keistiqomahan bagi kita semua dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.